Medical Hypnosis, hipnotis untuk praktek dokter. Oke, pada tema kali ini teman-teman, saya akan membahas tentang manfaat ilmu hipnosis di bidang kesehatan, utamanya buat Anda para dokter yang nanti mempraktekkan ilmu hipnosis. Nah, pada umumnya hipnosis untuk praktek kedokteran ini digunakan untuk manajemen nyeri, misalkan untuk membuat atau menghilangkan rasa nyeri yang dialami oleh pasien. Kemudian digunakan juga untuk menenangkan pasien, memberikan semangat hidup, dan hal-hal positif lainnya. Saya akan membagikan caranya buat Anda, rekan-rekan dokter yang menonton video ini, yang bisa Anda praktekkan nanti ketika Anda menggunakan teknik hipnosis. Maka silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir nanti. Sebelum saya melanjutkan videonya, sangat terima kasih buat Anda semua yang sudah bergabung di kelas privat Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kita. Bila Anda ingin mendapatkan e-booknya, ingin membelinya, atau Anda ingin mendapatkan kelas bimbingan dari saya, teman-teman bisa hubungi nomor WA yang saya berikan di kolom video ini. Terkait dengan nyeri, teman-teman, ini memang banyak sekali yang bisa diaplikasikan di dalam ilmu hipnotis itu sendiri. Bisa digunakan misalkan untuk mengurangi rasa sakit akibat luka, akibat penyakit-penyakit tertentu seperti kanker, penyakit AIDS, kemudian hitanan, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara yang sederhana, yang mudah untuk Anda aplikasikan. Secara umum, rasa nyeri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah specific pain atau rasa nyeri yang diketahui lokasinya, dan yang kedua adalah intractable pain, rasa nyeri yang tidak diketahui pastinya lokasinya ada di mana. Nah, saya akan membagikan satu-satu. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu teknik hipnosis atau teknik hipnotis ini berkaitan dengan specific pain. Contohnya misalkan ada luka tertentu atau rasa nyeri yang sudah diketahui, misalkan ada di tangan nih, rasanya kok nyeri banget, atau bekas luka apa gitu. Bagaimana supaya menghilangkan rasa nyerinya tersebut dengan hipnosis? Kita bisa menggunakan teknik perumpamaan, ya, atau kita mengajak klien atau pasien kita, suyat kita ini untuk membayangkan rasa sakit yang dialami di tangannya, tangan seperti ini, dibayangkan seperti lingkaran berwarna merah. Nah, Anda bisa mengajak pasien Anda ketika rasa sakitnya ini sangat hebat, ya. Anda bisa kasih nilai 10 untuk rasa sakit yang paling hebat, dan angka 0 bila rasa nyerinya itu sudah hilang atau tidak dirasakan. Saat Anda mengajak pasien untuk membayangkan warna merah ini, kemudian Anda bisa mengajak pasien Anda menurunkan kesadarannya dengan teknik relaksasi. Anda membimbing pasien Anda memasuki kondisi relaksasi, ya, dengan teknik-teknik yang sangat sederhana. Anda bisa melakukan deepening, pendalaman, supaya pasien Anda ini masuk kondisi trans yang dalam. Setelahnya, rasa sakit yang ada di telapak tangan atau ya di permukaan telapak tangan yang dirasakan nyeri banget tadi, yang 10 nilainya, kemudian Anda perintahkan kepada pasien untuk perlahan-lahan mengecilkan lingkaran berwarna merah tadi. Semakin kecil lingkarannya, semakin berkurang nyerinya. Semakin kecil lingkarannya, semakin berkurang lingkarannya. Sampai nanti lingkaran yang berwarna merah ini benar-benar hilang. Ya. Itu teknik yang sangat sederhana. Nanti pasien akan sembuh, pasien sudah tidak merasakan rasa nyeri lagi. Supaya pasien nanti tidak kambuh lagi rasa nyerinya, Anda bisa membuat yang namanya anchor atau jangkar. Nah, anchor ini bermacam-macam, ya. Ada anchor yang berupa visualisasi, berupa bentuk gambar atau suara atau aroma atau peraba. Nah, saya akan berikan contoh anchor. Anchor itu kan ada syarat-syaratnya. Yang pertama, dilakukan dalam kondisi trans, masuk alam bawah sadar yang dalam. Yang kedua, anchor itu harus unik. Unik itu tidak seperti biasanya dilakukan. Contohnya, ketika pasien Anda sudah masuk kondisi alam bawah sadar yang dalam, sudah masuk kondisi trans yang dalam, nanti bisa dibuat anchor misalkan kapanpun, ya, tiba-tiba kambuh lagi, bisa memencet jari kelingkingnya, dipencet nih, ya.
Ketika dipencet jari kelingkingnya ini, otomatis akan menimbulkan perasaan nyaman, ya, perasaan lega, perasaan sehat tadi yang sudah dialami saat dilakukan proses hipnoterapi, nanti akan muncul kembali. Nah, Anda bisa melakukan repetisi saat pasien Anda ini masuk alam bawah sadar yang dalam tadi. Anda melakukan pengulangan, Anda mengajarkan kepada pasien supaya pasien paham cara mengakses anchor tadi yang sudah Anda ajarkan, gitu ya. Itu berkaitan dengan manajemen nyeri yang diketahui lokasinya atau specific pain. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu intractable pain, rasa nyeri yang tidak diketahui lokasinya. Misalkan tadi penyakit AIDS, kanker, atau hal lainnya, rasanya tubuh nggak enak, nyeri semua, sakit semua, tapi nggak tahu lokasinya di mana, gitu kan. Nah, Anda bisa lakukan teknik yang kedua ini. Untuk teknik yang kedua ini, intractable pain, Anda bisa mengajak pasien Anda memasuki kondisi sonambulisme yang dalam, ya. Anda harus benar-benar ngajaknya di beningnya itu sangat dalam sampai nanti terjadi proses anestesi. Contohnya, misalkan Anda mengajak pasien Anda, ya, di dalam proses induksinya, nanti Anda bimbing dari awal, yaitu membayangkan pasien ada di gedung lantai 4. Nah, nanti pasien Anda ajak untuk turun anak tangga pelan-pelan sampai lantai dasar, gitu. Setelah sampai lantai dasar, otomatis pasien Anda memasuki kondisi alam bawah sadar atau memasuki kondisi sonambulisme atau coma state, sehingga benar-benar sangat dalam. Sampai-sampai nanti pasien Anda mengalami proses anestesi, ya. Jadi ketika Anda cubit ini tidak terasa sakit, benar-benar, bahkan beberapa perintah mungkin diabaikan dari Anda ke pasien karena begitu dalamnya masuk kondisi alam bawah sadar. Nah, setelah masuk kondisi coma state atau sonambulisme yang dalam ini, Anda bisa lakukan tekniknya untuk melakukan penghilangan rasa nyerinya. Tips lainnya yang bisa Anda terapkan untuk kondisi pasien dengan tingkat sugestibilitas yang rendah, Anda bisa menggunakan teknik kedamaian, ya, membimbing pasien memasuki kondisi kedamaian sehingga nanti pasien bisa merasakan atau mengurangi rasa nyerinya bahkan sampai hilang. Atau Anda bisa menerapkan yaitu mindfulness, yaitu meningkatkan kesadaran jika pasien Anda ini kesulitan untuk menurunkan tingkat kesadarannya. Nah, dalam proses hipnosis ini kan sebenarnya tujuannya membawa ke alam bawah sadar supaya kesadarannya menurun. Tetapi jika hal tersebut sangat sulit dilakukan oleh pasien Anda bisa menaikkan kesadarannya atau mindfulness, menyadari sepenuhnya dengan cara apa? Membimbing pasien Anda untuk menerima dengan ikhlas keadaannya, pasrah. Nanti dengan teknik ini pun pasien Anda akan merasa terbebas dari rasa nyeri yang dialami. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan silahkan Anda mengasah kembali kemampuan Anda di dalam proses hipnoterapi. Ya, terima kasih buat Anda semuanya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hormat dari saya, Mas Nuk. See you next time. Bye-bye. Salam hipnosa.